Bapak Ibu rahmati Allah, di laptop ini saya kumpulkan data bagaimana kondisi negara-negara Islam di dunia. Kaifa ahwali biladil muslimin al-yaum. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigorul a'yun juluduhum ahmar zungfal unuf wa wujuhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan menimpa kita sehingga kalian berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Bangsa mana Bapak Ibu? Yakin? Mereka sudah hadir belum ke tanah air kita? Mereka punya proyek obor, One Belt One Road. Di bawah pimpinan Cina akan mengalahkan Israel lebih dulu dengan proyeknya The New World Order, ya. The New World Order, proyek Israel. Ya, Israel ingin menguasai dunia dan mereka menguasai Palestina karena Palestina jantung dunia. Mereka berpikir kalau menguasai Palestina berarti mereka menguasai dunia. Dalam satu frame The New World Order, Novus Ordo Seclorum. Dia berambisi untuk menciptakan kekuasaan Rusia Raya, paling tidak menguasai Timur Tengah. Maka dia bekerja sama dengan menggulingkan Muhammad Mursi, bekerja sama dengan dan juga bekerja sama dengan Iran, plus bekerja sama dengan ya, tapi ternyata dia kalah satu langkah atau beberapa langkah dengan proyek obornya ini. Bapak Ibu, Afrika sudah mereka kuasai. Saya simpan di sini bagaimana pembantian terjadi di Chad karena provokasi mereka. Mata uang Angola sekarang yuan. Di Angola sekarang tidak ada lagi masjid. Orang-orang Islam diusir dari Angola. Kalau ingin bertahan di Angola, berubah agama. Asal jangan Islam, silakan agama apa saja. Tapi kalau tetap memegang Islam, diusir dan dibantai Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Saya simpan di sini datanya. Saya tidak berbohong Bapak Ibu. Eropa sekarang sudah banyak yang mereka terlilit utang ke Cina. Bermula dengan menciptakan, silakan ke negara Eropa, selalu ada, bahkan di Jeddah Arab Saudi ada. Bapak Ibu, Amerika negara terbesar hutangnya kepada Cina di barat sana. Terakhir Asia Bapak Ibu, terakhir Asia. Ya, terakhir Asia. Nah, kunci penguasaan Cina atas Asia adalah Indonesia. Nah, kunci Indonesia adalah Selat Malaka Bapak Ibu. Ternyata Prancis, Inggris, Australia dan Amerika mereka bersatu, termasuk NATO, bersatu untuk menguasai Selat Malaka. Bapak lihat di Aceh, ini kabar yang saya dapatkan dari saudara kita di Aceh. Ternyata Amerika, Prancis, Inggris, Australia, Jerman sudah meletakkan pangkalan militernya di sana. Ini tidak boleh ada media yang memberitakan Bapak Ibu. Kenapa? Mereka ingin menjaga Selat Malaka agar tidak jatuh ke Cina. Karena kalau Selat Malaka jatuh ke Cina, sempurnalah One Belt One Road mereka. Artinya apa? Barat akan berperang dengan Cina di tanah air kita. Lalu yang akan menjadi korbannya siapa? Hanya Allah yang maha tahu. Kita serahkan tawakal kepada Allah. Yang jelas, barangkali ini Pak, yang akan menjadi kunci untuk umat Islam bersatu di Indonesia. Jadi harus ditekan dulu. Barangkali harus berdarah-darah dulu Bapak Ibu. Walaupun kita tidak berharap. Tapi kita yakin setelah itu akan ada kejayaan Islam yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. Baik, saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Di Mekah setelah sholat tahajud, Rasulullah tertidur Bapak Ibu. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Ali Imran ayat 11. Ummu Fadil, ibundanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu menyaksikan Rasulullah terbangun dari tidurnya menjelang sholat subuh berjamaah. Istaqadha Nabi SAW min naumihi faqal, lalu beliau bersabda, ya, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah. Para sahabat terbangun, termasuk Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, bala ya Rasulullah, kan balagta risalat Allah. Naam, betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka apa kata Rasulullah? La yazharannal Islam hatta yarudal kufra ila mautini. Demi Allah, sungguh Islam akan kembali berkuasa di muka bumi. Sampai-sampai kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Akan tiba saat di mana kapitalisme akan kembali ke Amerika. Komunisme, Leninisme, Marxisme akan kembali ke Rusia dan Cina. Ya, Hinduisme akan kembali ke India, Buddhaisme akan kembali ke Nepal, dan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta Bapak Ibu. Kami sedang menghadapi ini di kota Bandung di Jawa Barat. Ya. Dan ini tidak lama lagi. Bapak Ibu sekalian,
Insya Allah Bapak, saya tidak mengada-ngada, tapi saya ingin berbuat bersama teman-teman agar ketika Allah menakdirkan dekatnya kebangkitan Islam, kita Indonesia berada di garda terdepan. Saya tidak banyak muncul di media, tapi kami bergerak secara seperti ini. Di tempat-tempat yang kami kunjungi, kami buat persatuan pemudanya. Alhamdulillah di Pekanbaru ini kita mulai dari PAZ, Pemuda Akhir Zaman, Pak. Dengan cara begini kita akan song-song kebangkitan Islam itu. Kami akan bersatu dari pemuda ke pemuda, Pak, insya Allah. Di Yogyakarta, di Bali, di Lombok, di Batam, insya Allah, Pak. Ini isyarat kalau kebangkitan pemuda kita akan memicu kebangkitan Islam di Palestina. Saudara kita kemarin pulang dari Gaza ke Indonesia bersama istri dan anaknya. Kami ngobrol dengan beliau, serius, bahkan sampai saya datang ke markasnya di Jakarta. Bro, akhi, kita susun kekuatan kita, insya Allah, Pak. Kami akan mewujudkan di bawah pimpinan HRS dan Komando Ulama-Ulama 212. Bukan hanya Indonesia yang kami pikirkan, tapi dunia, Pak. Dan kami siap dengan jiwa raga kami. Kalau itu yang harus kami bayar demi tegaknya Islam dan demi bangkitnya Islam, di mana kita akan bawa merah putih dan panji Rasulullah berkibar di bumi Syam. Allahu Akbar.